Hai, assalamualaikum teman-teman semua. Balik lagi di video aku, Cici di Hong Kong. Dan semoga teman-teman semua tidak bosan untuk selalu menonton video keseharian aku sebagai TKW Hong Kong ya teman-teman. Seperti biasa di kegiatan pagi hari aku beres-beres belanjaan, langsung ke lanjut masak makan siang ya teman-teman. Ini tadi majikan aku belanja sayur, bawang putih, terusan cabai yang gede nanti buat ditumis sama telur ikan. Terus ini ada namkwa labu sama ini apa namanya wortel buat ngesup ya teman-teman. Sama ada pankok juga, pankoknya di bawah. Nah ini tadi majikan aku beli ini cuman sepotong, biasanya belinya gede ya, tapi hari ini belinya sepotong. Seperti itu, jadi lumayan banyak ya hari ini belanjaannya. Aku mau simpenin dulu plastiknya karena ada airnya, nanti takut rusak atau takut apa daunnya tuh kayak apa ya, rusak lah ya, istilahnya rusak gitu. Oh ya, gimana nih kabar kalian teman-teman? Semoga kalian sehat selalu ya, dilancarkan selalu rezekinya dan dimudahkan segala urusannya, amin ya robbal alamin. Minal izin ya teman-teman buat kalian semua, mohon maaf lahir batin. Kebetulan di video kali ini aku mau bahas, kemarin ada pertanyaan juga yang masuk tentang selesai kerja atau saukung itu jam berapa paling malam. Oke, di sini aku bakal bahas pengalaman aku ya di majikan pertama sama majikan yang sekarang ya teman-teman. Aku mau simpen dulu sayurnya. Ini sayurnya nanti buat makan malam ya. Kalau makan siang makannya ini tadi cabai sama telur ikan ditumis. Oke. Nah, jadi seperti ini ya teman-teman. Kalau untuk istirahatnya sendiri itu tergantung pekerjaan. Jadi tergantung pekerjaannya tuh gimana sih? Nah, di sini aku bakal ceritain pengalaman aku istirahat atau saukungnya itu jam berapa. Nah, jadi pas pertama di majikan pertama itu aku kan jaga anak ya, 2. Jadi anak yang baru lahir sama yang 2 tahun setengah. Jadi si anak dua-duanya itu tidurnya sama orang tuanya ya teman-teman. Jadi bukan tidur sama aku. Nah, tapi di rumah aku itu banyak, jadi anggota keluarganya tuh ada banyak. Pekerjaan aku ya sama kayak yang sekarang, masak, jaga anak kayak gitu. Cuman kalau siang majikan itu nggak ada semua, pokoknya aku sama anak aja dan antar anak sekolah kayak gitu ya, antar jemput anak sekolah. Dan itu tuh istirahatnya dulu aku paling malam itu jam 11. Sama ya, jam 11 dulu paling malam juga, karena anaknya itu tidurnya nggak sama aku teman-teman. Mungkin beda lagi ya kalau anaknya tidur sama kita, nggak tahu istirahatnya lebih awal atau nggak tahu istirahatnya lebih malam kayak gitu. Kalau anak tidur sama kita kan otomatis kalau misalkan malam-malam atau tengah malam bangun, kita ya harus bangun lagi, entah itu nyeduh susu, entah itu tidurin kembali anaknya kayak gitu ya. Kalau aku yang dulu tidurnya nggak sama anak 2 itu ya teman-teman, jadi anaknya majikan aku tidurnya sama majikan aku kayak gitu. Paling malam aku istirahat jam 11 kayak gitu. Nah, untuk yang sekarang sama aja, aku tidurnya juga nggak sama anak aku, jadi nggak sama momongan aku ya, maksudnya tidurnya nggak sama momongan aku tidurnya sama mamahnya, sama majikan aku. Nah, terus aku kamar sendiri. Istirahat paling malam aku itu jam 11 dulu ya, dulu lagi pas bayi aku masih kecil banget kayaknya. Nah, sekarang paling malam itu jam 10 setengah 11. Kenapa seperti itu? Karena aku di sini kadang majikan aku sering adain makan-makan acara keluarga kayak gitu. Jadi acara keluarganya aja pulangnya dari rumah aku nih caunya jam 10 gitu. Jadi aku selesai mandi apa gitu, jam setengah 11 aku baru selesai kayak gitu ya teman-teman. Itu paling malam ya sekarang. Nah, kalau istirahatnya paling malam jam segitu, kalau yang biasanya normal-normal aja aku istirahatnya jam setengah 10 ya teman-teman. Setengah 10 aku itu udah masuk kamar, udah istirahat, udah mandi, udah apalah, pokoknya udah langsung masuk kamar setengah 10. Bangun lagi aku setengah 8.
Jadi setengah 8 tuh aku bukan ngepasin setengah 8 ya teman-teman. Kan kalau misalkan kita apa namanya mau kerja kan mandilah apa skincarean lah kayak gitu. Jadi aku bangunnya itu jam 7.10 atau jam 7.15 itu udah bangun, terus aku masuk kamar mandi, start kerja jam 8 ya teman-teman. Seperti itu, lumayan, alhamdulillah lumayan normal ya, jadi nggak terlalu capek-capek banget. Terus istirahatnya dapat kayak gitu ya teman-teman, kayak gitulah pokoknya. Kalau untuk dulu aku bangun setengah 7, istirahat jam 11 kayak gitu. Kalau yang sekarang agak mending ya, bukan agak mending lagi, mending. Jadi setengah 10 udah istirahat, terus jam setengah 8 bangun kayak gitu. Ini aku sambil ngupasin ini ya. Jadi di sini nggak tentu ya teman-teman, tergantung apa yang kita jaga dan tergantung majikannya kayak gitu. Ada juga yang lebih awal ada. Kalau yang jaga nenek kan pasti lebih awal ada, tapi kalau misalkan malam kan kadang si nenek itu kan nggak mau tidur kayak gitu. Jadi istirahat di awal juga kita malamnya tuh kadang melek kayak gitu. Cuman kan bangunnya agak siang kayak gitu. Kalau jaga nenek ya kebanyakan kayak gitu teman-teman. Tapi kalau aku jaga anak, aku normal-normal aja kayak gitu. Nanti beda lagi nanti kalau anak aku udah sekolah, mungkin aku bangunnya mungkin lebih pagi lagi dan istirahatnya lebih awal kayak gitu ya teman-teman. Jadi yang bertanya istirahat paling malam jam berapa, ya jam segitu. Di Hongkong tuh udah normal ya, segitu tuh udah bener-bener apa ya, istirahatnya tuh udah dapat kayak gitu. Ada juga teman-teman yang setengah 2, yang jam 1 ada. Jadi mereka itu nggak pernah diliatin loh. Jadi kerja di sini tuh ya dinikmatin aja selagi kita butuh kayak gitu ya teman-teman. Yang penting kita sehat ya badannya, terus ada istirahat, bisa istirahat kayak gitu. Nah kalau untuk istirahat siangnya, kalau job aku dulu, majikan aku dulu, aku tuh istirahat siangnya itu tidur ya sama 2 anak aku. Jadi nidurin sambil aku tidur juga. Kalau yang sekarang aku istirahatnya duduk ya teman-teman. Jadi nggak boleh tidur istirahatnya tapi duduk. Aku tuh paling banyak istirahat paling banyak istirahat kalau siang tuh 2 jam ya. Jadi pas bayinya tidur siang aku istirahat 2 jam. Terus bayi bangun lagi aku baru mempersiapkan untuk dia makan ya kayak gitu, kayak bikin bubur lah apa kayak gitu. Jadi untuk yang job aku sekarang istirahatnya itu duduk ya, nggak ada istirahat tidur. Dan di sini tuh istirahat tidur tuh bisa dihitung ya. Jadi majikan yang boleh istirahat tidur tuh bisa dihitung. Jadi 1001 seperti itu ya teman-teman. Yang penting kita punya waktu untuk istirahat kayak gitu. Dan masalah HP di sini aku masalah HP bebas banget, karena di sini itu nggak ada larangan main HP, terus nggak ada CCTV juga. Bukannya manfaatin ya teman-teman. Jadi majikan aku memperbolehkan aku megang HP 24 jam, tapi itu semampunya, bukan semampunya. Jadi tahu diri dan tahu waktu ya. Kalau kita yang lagi kerja terus lagi apa gitu, terus nggak boleh mainan HP kayak gitu. Jadi kalau kerja ya fokus aja kerja. Sebenarnya apa namanya, majikan ya bolehin pegang HP gitu, tapi tahu waktu ya teman-teman. Kalau waktunya kerja ya kerja kayak gitu, jangan teleponan lah, jangan chat lah kayak gitu istilahnya. Jadi kita dibolehin pegang HP, tapi kita harus mawas diri juga ya. Jadi jangan kerja terus pegang HP kayak gitu. Terus di sini itu rumah aku itu nggak ada CCTV kayak gitu ya, karena majikan cewek aku tuh ibu rumah tangga ya teman-teman. Dari dulu pertama aku kesini itu memang nggak ada CCTV kayak gitu, karena majikan aku juga di rumah kayak gitu. Terus rumahnya juga ukurannya gede tapi sepetak tuh, jadi nggak ada sekat ini sekat itu, sekat ini sekat itu, jadi kelihatan semua kayak gini teman-teman. Itu kan langsung nembus ke ruang tamu kayak gitu. Jadi nggak ada istilahnya kayak pasang CCTV kayak gitu. Terus majikan cowok aku juga kerja kan, dia kan ya atasan rumah sakit, bukan staf, atasan rumah sakit, tapi kerjanya tuh misal nih pagi berangkat jam 7, nanti pulangnya jam 3 kayak gitu teman-teman. Kadang majikan aja kan, majikan cowok memang kerja kayak gitu.
Tapi nggak masalah buat aku, soalnya majikan aku alhamdulillah nggak bawel soal pekerjaan ya. Jadi terserah aku, yang penting kerjaannya kepegang kayak gitu teman-teman. Rebus ayam. Jam berapa? Jam segitu ya teman-teman istirahatnya aku. Normalnya jam segitu. Kalau yang paling siangnya, yang paling siang, yang paling malam banget itu jam 11. Terus ada lagi mungkin di luar sana yang jam 1, jam 2 kayak gitu. Jadi kerja di orang itu nggak ada yang istirahat sore-sore, istirahat itu nggak ada ya teman-teman. Jangan berpikiran itu sore-sore istirahat kayak gitu, nggak ada di sini. Kalau misalkan habis makan malam ya nyapu apa gitu, jadi malam selesainya gitu. Bagi aku itu normal-normal aja sih, karena semuanya juga begitu gitu. Nah ini aku mau ngupas sih chai atau ya Allah, kentang. Masya Allah, mau ngomong kentang aja susah banget. Ini aku mau ngupas kentang buat anak momongan aku makan ya. Nah, gitu. Kemarin juga ada yang komen seperti ini ya. Jadi di Hongkong masak babi lah istilahnya kayak gitu. Iya ya teman-teman, di sini kita tuh kerja sama orang Cina itu 100% masak babi. Jadi nggak ada yang nggak masak babi. Semuanya mbak-mbak TKW di sini itu masak babi ya teman-teman. Nggak ada yang nggak masak babi, karena orang sini itu memang makannya itu. Jadi ya kita kalau misalkan ya kerja di udah harusnya kayak gitu ya teman-teman, udah harusnya seperti itu. Jadi kalau misalkan pertimbangan kalian tentang dosa dan segala macam itu urusan pribadi masing-masing ya teman-teman, kayak gitu. Jadi urusan pribadi masing-masing. Kalau misalkan kalian nggak mau masak B2 ya, kalian kerjanya jangan di negara Cina kayak gitu. Jadi jangan di Hong Kong gitu. Kalian bisa kerja di Malaysia atau enggak di Timur Tengah kayak gitu ya. Jadi itu nggak ada masak babi ya teman-teman. Kalau ke negara Hong Kong, negara Taiwan itu semuanya masak itu ya teman-teman, seperti itu. Jadi jarang sekali orang atau majikan di sini yang nggak masak daging babi. Semuanya itu masak daging babi ya teman-teman. Itu urusan dosa dan sebagainya itu urusan pribadi kita masing-masing ya teman-teman, seperti itu. Bukannya ngomong gimana atau gimana, tapi itu urusan pribadi, karena itu ya pilihan kayak gitu ya teman-teman. Jadi pilihan diri kita sendiri kayak gitu. Nggak mau masak babi, kalian boleh negara tujuannya tuh jangan kesini ya teman-teman, kayak gitu. Jadi boleh pindah negara kayak gitu. Kalau di Hong Kong sama di Taiwan itu sama ya teman-teman, semuanya masak ini. Mungkin ada ya sebagian yang nggak masak tapi itu bisa kehitung. Mungkin ada sebagian yang nggak masak daging B2 tapi itu bisa kehitung ya teman-teman. Jadi seperti itu. Di sini kita sudah pasti masaknya ini ya, rusak jahenya. Kayak gitu ya teman-teman. Ini jahenya buat ngebubur juga. Nanti dicampur sama kentang, terus daging.
Nah, terus aku mau lanjut ngupasin kacang buat campuran si othong ya. Lapnya mana tadi? Nah, ini jadi kacangnya punya sendiri, terus dikupasin nanti dicampur sama tadi ya, lopak. Kayak gitu. Jadi kalau othong jadi dikasih ini nanti kayak isiannya gitu loh teman-teman, jadi biar si supnya itu wangi gitu. Nah, tadi udah aku jawab ya teman-teman pertanyaan kalian semua yang masuk di komentar aku. Udah aku jawab untuk masalah istirahat ya. Istirahat jam berapa, terus untuk yang masak babi kayak gitu. Udah aku jawab semuanya teman-teman pertanyaannya, dan jawaban aku simpel sekali ya. Seperti itu. Terima kasih banyak untuk kalian yang sudah berkomentar di video aku, dan terima kasih banyak untuk kalian yang sudah bertanya ya kepada aku. Terima kasih banyak ya teman-teman. Untuk yang belum aku buatin videonya, aku mohon maaf ya teman-teman. Nanti insya Allah pasti aku bikinin videonya ya. Sabar ya teman-teman semua yang udah masuk di DM aku. Terima kasih banyak. Nanti insya Allah aku buatin videonya ya. Segini. Oke ya teman-teman semua, tadi udah aku jawab pertanyaan dari kalian. Dan terima kasih banyak untuk kalian yang sudah menonton video aku. Terima kasih banyak. Dan terima kasih banyak juga untuk kalian yang udah subscribe video YouTube aku. Dan kalian yang belum subscribe dan yang baru gabung di video YouTube aku. Kalau kalian suka dengan video YouTube aku, kalian boleh like and subscribe dan share juga ya teman-teman. Terima kasih banyak untuk dukungannya. Ya, seperti itu aja. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.